Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, yaitu anggota-anggotanya saya sendiri Ahmad Maulana, lalu rekan saya Faisal Alam. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem pengetahuan dan bahasa sebagai unsur kebudayaan. Jadi setelah beberapa waktu yang lalu teman-teman yang lain sudah menjelaskan materi yang berhubungan dengan ilmu sosial dasar. Di sini kami akan mulai membahas mengenai materi yang berhubungan dengan ilmu budaya dasar. Dimulai dari saya, Ahmad Maulana. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kebudayaan. Kuncoro Ningrat, seorang tokoh antropologi di Indonesia. Jadi antropologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, budaya, dan perilakunya, serta hal-hal yang lain yang berkaitan dengan manusia. Jadi menurut beliau mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi kebudayaan ini berkaitan dengan segala aspek, mulai dari gagasan, lalu tingkah laku atau tindakan, sampai ke hasil karyanya, di mana hal-hal tersebut didapat manusia melalui proses belajar. Masyarakat awam kebanyakan mendefinisikan kebudayaan ini hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan kesenian, padahal hal itu merupakan hal yang kurang tepat, karena kebudayaan itu meliputi berbagai aspek, mulai dari cara makan mungkin contohnya, lalu cara pernikahan, sampai pada cara memilih pemimpin. Itu merupakan contoh-contoh dari bentuk kebudayaan. Selanjutnya, kebudayaan itu memiliki beberapa unsur, tepatnya ada 7. Ada bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, sistem religi, serta kesenian. Di sini kami kelompok 8 akan membahas atau mengangkat 2 unsur. Pertama bahasa dan juga sistem pengetahuan. Dalam memahami sebuah kebudayaan, maka setiap unsur kebudayaan tersebut harus dibagi menjadi 3 kategori wujud kebudayaan, yaitu sistem ide, aktivitas, dan artefak. Jadi kebudayaan itu ada 3 wujudnya. Ada yang berbentuk ide ini contohnya misalnya konsep-konsep yang berkembang di masyarakat. Misalnya konsep dalam percaya Tuhan, konsep tentang roh halus, dan sebagainya. Sedangkan pada kebudayaan yang berwujud aktivitas, contohnya seperti upacara-upacara pernikahan, upacara-upacara pemakaman jenazah mungkin, itu adalah contoh-contoh dari yang berbentuk aktivitas. Lalu ada kebudayaan yang berbentuk artefak. Ini adalah yang berbentuk benda berwujud, misalnya candi-candi maupun benda-benda lain yang bersifat kebudayaan. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu unsur dari kebudayaan, yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah dalam kultural universal atau dalam kebudayaan secara umum itu berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Jadi dalam unsur kebudayaan itu, unsur sistem pengetahuan ini berkaitan dengan unsur sistem peralatan hidup dan teknologi. Mengapa? Karena sistem pengetahuan ini berbentuk abstrak, hanya ada pada ide atau pikiran manusia, sedangkan realisasinya nanti akan berbentuk pada sistem peralatan hidup dan teknologi. Jadi sekedar informasi, dulu kala itu antropolog dari bangsa Eropa itu tidak terlalu membahas tentang sistem pengetahuan. Mengapa? Karena menurut mereka sistem pengetahuan masyarakat di luar bangsa Eropa pastilah tidak semaju dengan sistem pengetahuan yang ada di Eropa. Namun hal tersebut lambat laun terkikis atau terbantahkan
karena mereka mulai sadar bahwa tidak akan ada masyarakat yang bertahan hidup apabila mereka tidak mempunyai sistem pengetahuan yang berkembang di masyarakat tersebut. Artinya, masyarakat di luar bangsa Eropa pun pasti mempunyai sistem pengetahuan yang berkembang di masyarakat tersebut sebagai bukti terhadap keberadaan mereka atau eksistensi mereka. Menurut Kunchoroni-Ngerat, setiap suku bangsa di dunia memiliki pengetahuan mengenai, jadi pengetahuannya itu paling tidak mengandung beberapa hal yang ada di PPT ini. Pertama, alam sekitarnya. Misalnya musim-musim ataupun gugus bintang yang ada di alam tersebut. Lalu selanjutnya ada tumbuhan yang tumbuh di sekitar daerah tempat tinggalnya, binatang yang hidup di daerah tempat tinggalnya, di mana kedua hal ini, tumbuhan dan binatang, itu digunakan manusia untuk menunjang aktivitas mata pencahariannya. Selanjutnya ada zat-zat, bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungannya. Pengetahuan mengenai ini digunakan oleh manusia untuk membuat benda-benda atau alat-alat yang akan membantu mereka dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya ada pengetahuan tentang tubuh manusia. Biasanya digunakan oleh tabib-tabib yang ada di masyarakat untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di masyarakat tersebut. Selanjutnya ada sifat-sifat dan tingkah laku manusia serta ruang dan waktu. Lalu saya akan menjelaskan beberapa contoh sistem pengetahuan sebagai unsur budaya atau unsur kebudayaan yang berkembang di masyarakat khususnya Indonesia. Pertama, sistem kalender pertanian tradisional yang disebut sistem Pratana Mangsa. Sistem Pratana Mangsa digunakan untuk menentukan kaitan antara tingkat curah hujan dengan kemarau. Jadi sistem ini dipakai oleh para petani untuk menentukan kapan waktu mengolah tanah, kapan waktu untuk menanam, dan kapan waktu untuk memanen. Pada masyarakat Banjar sendiri juga digunakan sistem ini. Jadi masyarakat Banjar itu kan lumayan terkenal dengan penghasil padi yang lumayan besar di Indonesia. Jadi mata pencaharian mereka itu banyak sebagai petani. Masyarakat Banjar menggunakan pengetahuan mereka mengenai musim-musim yang ada di alam sekitar mereka sebagai penentu waktu mereka menanam padi. Jadi apabila sudah mulai musim hujan, mereka akan memulai untuk menanam padi. Sedangkan apabila musim kemarau, mereka tidak akan memulai untuk menanam padi. Selanjutnya, masyarakat daerah pesisir pantai yang bekerja sebagai nelayan menggantungkan hidupnya di laut, sehingga mereka harus mengetahui kondisi laut untuk menentukan saat yang baik untuk menangkap ikan di laut. Pengetahuan tentang kondisi laut tersebut diperoleh melalui tanda-tanda atau letak gugusan bintang di langit. Jadi para nelayan harus mengetahui nih kapan ombaknya besar, kapan ombaknya kecil, ataupun mungkin saat mereka di laut dan mereka pada malam hari, mereka harus melihat gugusan bintang untuk mengetahui arah mata angin. Selanjutnya ada pengetahuan orang Irian yang tinggal di rawa-rawa untuk berburu buaya di malam hari dengan menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Jadi ada masyarakat orang Irian yang tinggal di sekitar rawa-rawa. Kondisi ini memaksa mereka untuk dapat bertahan hidup pada kondisi tersebut. Jadi pengetahuan mengenai berburu tersebut biasanya didapat dari pendahulu mereka. Jadi pendahulu mereka ini mempunyai pengalaman-pengalaman dalam berburu. Pengalaman-pengalaman tersebut membentuk suatu pola yang menjadi pengetahuan yang dipakai oleh penerus-penerus mereka. Nah, itu tadi beberapa contoh sistem pengetahuan yang ada di masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan unsur kebudayaan yang selanjutnya, yaitu sistem bahasa. Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan seperti bahasa isyarat.
dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Jadi bila kita tarik mengenai unsur-unsur kebudayaan, sebenarnya kan unsur-unsur kebudayaan itu lahir atau timbul dalam rangka manusia mempertahankan kehidupannya. Salah satu kebutuhan hidup manusia ialah berinteraksi sosial. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kemudian manusia menciptakan sebuah sarana untuk berinteraksi sosial yang disebut dengan bahasa. Menurut Casing, yaitu seorang antropolog, beliau mengatakan bahwa kemampuan manusia dalam menciptakan tradisi budaya, kemudian dalam memaham fenomena sosial, lalu mengungkapkannya secara simbolik, kemudian mewariskannya ke generasi yang selanjutnya, itu sangat dipengaruhi oleh bahasa. Artinya bahasa mempunyai porsi yang sangat besar dalam analisa sebuah kebudayaan. Antropologi linguistik yaitu sebuah cabang ilmu antropologi yang secara khusus mempelajari mengenai bahasa, juga mempelajari masalah dialek atau logat bahasa. Perbedaan bahasa menurut lapisan sosial dalam masyarakat disebut tingkat sosial bahasa atau social level of speak. Seperti yang kita tahu, antara satu bahasa dengan bahasa yang lain itu berbeda. Akan tetapi dalam sebuah bahasa, di dalam sebuah bahasa sendiri, dalam implementasinya oleh masyarakat, itu juga terdapat perbedaan. Yang biasanya bentuknya itu dalam dialog atau logat. Misalnya saja suku Jawa. Jadi suku Jawa itu ada bahasa Jawanya. Bahasa Jawa ini berbeda-beda. Ada bahasa Jawa yang halus. Biasanya itu di daerah Solo ataupun Yogyakarta. Ada juga bahasa Jawa yang sedikit kasar atau dianggap kasar. Seperti bahasa Jawa di daerah Jawa Timur. Nah, selanjutnya saya akan membahas secara khusus mengenai bahasa yang sering kita jumpai di lingkungan universitas kita, Universitas Lambung Mangkurat, yaitu bahasa Banjar. Pertama, yang perlu diketahui ialah suku Banjar itu bukanlah penduduk asli Banjar. Karena penduduk asli Kalimantan itu ialah orang Dayak Manyan, Lawangan, Bukit, atau Ngaju. Akan tetapi orang-orang ini kemudian berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat Melayu dan Jawa. Sehingga terjadi transfer kosakata bagi dari masing-masing suku ini. Hal tersebut sebagai akibat dari komunikasi yang mereka lakukan. Sehingga terbentuklah bahasa Banjar. Jadi bahasa Banjar itu merupakan satu bahasa yang terbentuk karena adanya interaksi tiga suku, yaitu Melayu, Jawa, dan Dayak sebagai suku pribumi. Jadi bahasa Banjar ini adalah satu bahasa, artinya mempunyai tingkat atau derajat yang sama dengan bahasa Melayu, bahasa Jawa, Dayak, ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Di Kalimantan Selatan sendiri dikenal luas bahasa Banjar ini terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Banjar Kalua dan bahasa Banjar Hulu. Jadi bahasa Banjar yang merupakan bahasa sastra lisan terbagi menjadi dua dialek, ya kan? Dua dialek besar yaitu Banjar Kuala dan Banjar Hulu. Nah, di Kalimantan Selatan sebelum bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, itu masyarakat Banjar saat berpidato ataupun menulis atau mengarang itu menggunakan bahasa Banjar Melayu dengan menggunakan aksara Arab. Jadi tulisan atau aksaranya itu menggunakan Arab gundul dengan bahasa tulis bahasa Melayu, tentunya dengan versi Banjar. Ya, hal itu bisa kita lihat pada karangan-karangan kitab Melayu
orang dulu yang masih menggunakan aksara Arab, bisa Arab gundul ataupun Arab Melayu. Nah, itu saja mengenai unsur-unsur kebudayaan, yaitu di sini kami mengangkat sistem pengetahuan dan sistem bahasa. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.